Perkenalkan, saya Kristianto Yen Oni, seorang pendukung Presiden Jokowi garis keras yang juga adalah seorang Ahoker. Dulu, baju ini adalah salah satu baju yang sangat saya cintai. Saya jadi muak dengan baju ini, Pak Ahok. Saya jadi muak dengan baju Ahoker ini. Anda jangan menyeret-nyeret isi kitab suci umat Nasrani seolah-olah Anda sedang membicarakan suatu kebenaran, tetapi yang sebenar-benarnya Anda sedang menyeret-nyeret isi kitab suci umat Nasrani ke dalam lumpur noda nista politik yang tujuannya adalah memuaskan nafsu politik partai PDIP. Saya mencoba membangun satu kesimpulan bahwa isu bapak politik identitas yang selama ini digunakan untuk mendiskreditkan Pak Anies tidak benar. Nyatanya, pemain politik identitas sesungguhnya adalah Pak Ahok. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Di video kali ini saya ingin menanggapi pernyataan Pak Ahok yang dialamatkan atau tentang Presiden Jokowi. Yang pertama, Pak Ahok mengatakan Pak Jokowi tidak bisa kerja. Poin pertama yang ingin saya tanggapi ya. Pak Ahok yang terhormat, perkenalkan, saya Kristianto Yen Oni, seorang pendukung Presiden Jokowi garis keras yang juga adalah seorang Ahoker dulu. Tapi kali ini mohon maaf Pak Ahok, baju ini adalah salah satu baju yang sangat saya cintai. Kemeja yang mencitrakan seorang Ahok di dada saya. Mohon maaf, beribu maaf. Saya harus menyatakan dengan jujur bahwa saya secara pribadi sangat kecewa atas pernyataan Pak Ahok terhadap Pak Jokowi. Anda katakan Pak Jokowi tidak bisa kerja. Pertanyaan saya, Anda dari mana, Pak? Masyarakat mana yang mengenal Anda? Bahkan sampai terbentuk kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Ahoker. Dari mana? Anda dari mana, Pak? Dan Ahoker dari mana? Anda terkenal berkat terkenalnya Pak Jokowi, itu fakta, Pak. Saya ulangi, Anda terkenal atau dikenal oleh masyarakat luas berkat terkenalnya Presiden Jokowi. Pak Jokowi sejak jadi wali kota Solo saja sudah dikenal di seluruh dunia. Kemudian didorong oleh Pak Prabowo jadi gubernur DKI. Anda waktu itu adalah kader Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo. Anda kemudian dipasangkan dengan Pak Jokowi sebagai calon wakilnya Pak Jokowi, dan kemudian terpilih Pak Jokowi gubernur DKI, Anda wakilnya. Dan kemudian terjadilah gejolak sentimen SARA, dan sekonyong-konyong muncullah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Ahoker, atau kelompok masyarakat yang cinta dan mendukung Pak Ahok. Lalu dari mana Ahoker itu, Pak? Ahoker itulah Jokower. Ahoker itulah pendukung dan pencinta Jokowi. Jadi Anda dikenal masyarakat, bahkan sampai terbentuk kelompok masyarakat yang mengaku diri sebagai Ahoker berkat
Pak Jokowi. Lah pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi itu tidak bisa kerja, kenapa kemudian didorong oleh Pak Prabowo jadi gubernur DKI Jakarta dan Anda adalah wakilnya? Kalau sekiranya di mata Pak Prabowo, Pak Jokowi itu tidak bisa kerja, tentu Anda yang diusung sebagai calon gubernur DKI dan bukan Pak Jokowi. Karena Anda kader Gerindra, tentu Pak Prabowo lebih mengenal Anda dari dekat daripada Pak Jokowi. Tapi kenapa kemudian lirikan Pak Prabowo jatuh kepada Pak Jokowi dan bukan Anda? Ini menjadi bukti bahwa Pak Jokowi sesungguh-sungguhnya seorang pemimpin publik yang punya keahlian, punya skill di atas rata-rata, sehingga itu menjadi alasan Pak Prabowo meliriknya dan kemudian mendorongnya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Nah, ketika menjadi gubernur DKI Jakarta dan Anda adalah wakilnya, Anda Pak Ahok, Anda ikut tenar dari popularitasnya Pak Jokowi. Jadi Ahoker itu berasal dari Jokower, bukan Jokower berasal dari Ahoker. Dan sebagai seorang figur publik, seorang pemimpin publik yang ikut menjadi populer berkat popularitas Insinyur Haji Joko Widodo, Anda tidak tahu diri Pak Ahok. Itu yang pertama. Saya kecewa dengan Anda dan lihatlah, saya jadi muak dengan baju ini Pak Ahok. Saya jadi muak dengan baju Ahoker ini. Yang kedua, Anda mengkaitkan Pak Prabowo dengan isu Yudas dalam kitab suci umat Nasrani, yaitu Alkitab. Anda mencoba memaksakan sebuah analogi konyol, analogi seenak udan kau. Mohon maaf Pak Ahok, jangan Anda menyeret-nyeret isi kitab suci agama Kristen ke dalam lumpur, noda, dan nista politik. Saya tegaskan sekali lagi, jangan Anda menyeret-nyeret isi kitab suci umat Nasrani ke dalam lumpur, noda, dan nista politik. Politik itu nafsu. Politik itu berbicara tentang kekuasaan dan uang. Jadi jangan Anda nodai isi kitab suci umat Nasrani dengan mengobok-obok itu dalam lumpur noda kenistaan politik. Saya kemudian jadi berpikir bahwa sebenar-benarnya bapak politik identitas itu adalah Pak Ahok, bukan Pak Anies Baswedan. Karena Anda yang suka menyinggung-nyinggung dan menyeret-nyeret isi kitab suci dalam manuver politik. Siapa yang tidak tahu Pak Ahok, ketika Anda terikat dengan kepentingan partai PDIP, maka mau tidak mau, sikap Anda, suara Anda, narasi Anda, statement Anda harus menguntungkan kepentingan politik partai PDIP. Dan itu yang saya lihat di diri Anda hari ini Pak Ahok. Jadi Anda jangan menyeret-nyeret isi kitab suci umat Nasrani seolah-olah Anda sedang membicarakan suatu kebenaran, tetapi yang sebenar-benarnya Anda sedang menyeret-nyeret isi kitab suci umat Nasrani ke dalam lumpur noda nista politik yang tujuannya adalah memuaskan nafsu politik partai PDIP. Semata-mata itu Pak Ahok. Silahkan Anda berpolitik. Anda seorang politikus. Anda cerdas. Gunakan kecerdasan Anda.
meskipun tidak menjadi seorang pemimpin publik seperti yang diharapkan oleh sekelompok masyarakat. Tapi kalau Anda belum mau melakukan upaya pemutihan nama agar supaya Anda punya peluang untuk ikut berkompetisi kembali, tidak apa-apa. Tetapi tunjukkanlah sikap seorang politikus yang bermartabat. Tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa Anda seorang politikus yang berkelas. Dan tidak kemudian ikut-ikutan memainkan isu receh, isu konyol, yang tujuannya hanya semata-mata demi menguntungkan kepentingan politik partai PDIP. Anda menyudutkan Pak Prabowo dalam narasi Anda. Anda mencoba menebar keresahan, kekhawatiran ke masyarakat bahwa jangan-jangan nantinya Pak Prabowo ini akan menyerang balik terhadap Pak Jokowi dan Mas Gibran Rakabuming Raka dengan analogi Yudas. Anda katakan pelukan ciuman seorang sahabat itu biasa, tapi kalau ciuman seorang musuh, nah di sini saja menurut saya Anda sudah keliru, Pak Ahok. Pak Prabowo bukan musuhnya Pak Jokowi. Pak Prabowo itu hanyalah rival Pak Jokowi pasca Pilpres 2014-2019. Rival politik, lawan politik, bukan musuh sebagai kemanusiaan. Lawan politik, bukan musuh dipandang dari kacamata kemanusiaan. Anda keliru. Secara tersirat Anda katakan Pak Prabowo adalah musuh Pak Jokowi. Pak Prabowo itu juga yang membesarkan Anda, Pak Ahok. Bukan hanya Pak Jokowi, Anda juga dibesarkan oleh Pak Prabowo. Bahkan bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya Anda, Pak Anies Baswedan juga. Jadi akhirnya saya mencoba membangun satu kesimpulan bahwa isu bapak politik identitas yang selama ini digunakan untuk mendiskreditkan Pak Anies tidak benar. Nyatanya pemain politik identitas sesungguhnya adalah Pak Ahok sendiri. Sentimen masyarakat itu muncul ketika Pak Ahok kemudian menyinggung-nyinggung isi kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Dan saya sebagai orang Kristen, ketika Anda mulai menyeret-nyeret isi kitab suci demi syafat politik partai PDIP, saya tersinggung, Pak Ahok. Dan saya kecewa terhadap Anda. Camkan Pak Ahok. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa Ahoker lahir dari Jokower. Ahoker berasal dari Jokower. Tanpa Jokower tidak ada Ahoker. Camkan itu baik-baik. Jadi tidaklah mungkin ada kelompok masyarakat yang fanatik mendukung Anda. Tidaklah mungkin ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri sebagai Ahoker kalau tidak ada Jokower, pendukung dan pencinta setia Insinyur Haji Joko Widodo. Dan saya kira wajar kemudian ada sentimen negatif yang datang dari kelompok masyarakat yang menamakan diri Ahoker tersebut, dan kemudian menyatakan dukungan politiknya terhadap Bapak Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, karena jelas bahwa Ahoker lahir dari Jokower. Bukan sebaliknya, Ahoker berasal dari Jokower, bukan sebaliknya. Anda tidak punya penggemar organik, Pak Ahok. Penggemar Anda, pendukung Anda, pencinta Anda, datangnya dari pendukung dan pencinta Insinyur Haji Joko Widodo. Saya bahkan pernah menciptakan lagu yang mewakili kemirisan dalam hati saya melihat proses penegakan hukum yang begitu menyudutkan Anda.
Tetapi begitulah, saya berpikir ini adalah sikap yang jujur, sangat jujur dari seorang Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Anda sendiri pernah berkata, jika Anda ingin menguji kejujuran seseorang, beri dia jabatan. Yes, saya akui apa yang Anda katakan. Karena Anda meskipun tidak sebagai seorang pemimpin publik, ketika Anda menjadi kader Partai PDI Perjuangan, Anda mendapat anugerah posisi yang cukup bergengsi di BUMN. Wajar ketika kemudian Anda harus balas budi terhadap Partai PDIP. Lanjutkan Pak Ahok, lanjutkan balas budi Anda. Tapi ketahuilah, rakyat sudah tidak simpatik lagi dengan Partai PDIP, dan kemudian nanti Anda juga akan kehilangan simpatik dari rakyat. Saya Kristianto Yen Oni, mohon maaf kalau bahasa dan nada saya kasar Pak Ahok. Itu mewakili rasa kecewa yang mendalam di hati saya terhadap Anda Pak Ahok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Salam NKRI.